Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Bu Khotim dalam pertemuan kedua Sistem Reproduksi Manusia IPA kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Baik, untuk pertemuan kedua ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Yang ketiga, spermatogenesis. Yang keempat adalah oogenesis. Adapun indikator pembelajaran pada pertemuan kedua ini, yang pertama, mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sperma, spermatogenesis, dan proses pembentukan sel telur bisa disebut sebagai oogenesis. Yang keempat, menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Baik, yang pertama kita lihat di situ ada organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Perhatikan baik-baik. Untuk alat reproduksi laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar itu adalah alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi luar tersebut ada penis, kemudian yang kedua adalah skrotum. Yang kedua, alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Terdiri atas testis, kemudian ada saluran sperma, terdiri atas vas deferens dan epididymis, kemudian ada uretra, dan kelenjar reproduksi yang terdiri atas kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulbouretra. Yang berikutnya, di sini ditampilkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Ada yang pertama adalah penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Ada yang kedua, skrotum merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang berikutnya ada testis, merupakan bagian yang berbentuk bulat telur
yang tersimpan dalam skrotum. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berikutnya ada saluran epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ada saluran vas deferens, merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsi vas deferens menghubungkan epididymis dan uretra. Berikutnya adalah uretra, merupakan saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang berikutnya adalah kelenjar vesikula seminalis, merupakan bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat, merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan saluran terakhir yaitu kelenjar Cowper, merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Itu tadi organ reproduksi laki-laki. Kalian harus tahu mana bentuk organnya dan fungsinya. Yang berikutnya, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ada yang pertama, ovarium. Yang kedua adalah tuba fallopi. Yang ketiga, infundibulum. Kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian ada endometrium, ada vagina, dan ada serviks. Ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Perhatikan gambarnya dan mana organ-organnya. Yang berikutnya kita masuk ke fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ibu tampilkan gambarnya, menunjukkan organ, dan kalian harus bisa menyebutkan organ dan fungsinya. Baik, yang pertama ada ovarium, merupakan struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang berikutnya adalah saluran telur, biasa disebut sebagai tuba fallopi atau oviduct, merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus.
Yang berikutnya ada infundibulum, merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Yang berikutnya rahim, kata lainnya adalah uterus, merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Berikutnya endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang berikutnya adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang terakhir, serviks. Serviks adalah struktur rahim, bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, tadi yang perlu diperhatikan harus bisa menyebutkan organ sistem reproduksi perempuan dan fungsinya. Perhatikan baik-baik. Yang berikutnya kita masuk ke spermatogenesis. Perhatikan, di situ ada gambar potongan melintang tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma disebut sebagai spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok, tempat pembentukan sperma. Nah, kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Jadi, ada yang mengatakan bahwa sperma dibentuk di dalam testis. Benar, karena testis adalah kumpulan dari tubulus seminiferus. Kemudian di sampingnya terdapat proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid N. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid N. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Itu proses pembentukan sperma atau disebut sebagai spermatogenesis. Yang berikutnya kita masuk ke oogenesis.
Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum, sel primordial, sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau menstruasi perempuan. Kalian lihat di situ ada gambar 1.7 struktur ovarium, bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder N dan satu polosit N. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ooid dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Nah, itulah peristiwa oogenesis, pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan. Demikian pertemuan kedua sistem reproduksi manusia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.